Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzala al-Qur'ana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhiran. Wa huwa alladzi ja'ala al-layla wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Para umahat yang saya muliakan, alhamdulillah pada pagi hari dengan cuaca mendung, agak sumuk dan juga ngantuk, maka mudah-mudahan tidak menyurutkan kita untuk tetap menuntut hak-hak kita, yaitu talabul ilmi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan rezeki kepada kita, yaitu kemudahan untuk memahami ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang kula muliakan menikah, pada kesempatan pagi hari ini, karena satu ini menjelang Idul Fitri, artinya sebentar lagi 20 hari lagi kita akan melaksanakan satu kewajiban yang Allah Ta'ala wajibkan kepada diri kita, yaitu zakat. Yang kedua, karena kebetulan berkaitan dengan momen ada momen di mana ada seorang Pak Menteri menyampaikan zakat itu tidak populer. Itu kelas Menteri Agama. Ini Menteri Agama ini yang paling paham tentang keagamaan Islam. Maka pemimpin itu ibarat kolbun, karena kolbun itu al-malik al-jawari, raja di antara seluruh anggota badan. Kalau panjenengan kalau pengen tahu hati kita itu baik atau buruk, maka lihatlah anak buahnya. Siapa anak buah hati itu? Mata, tangan, telinga, mulut, kaki, pikiran, itu adalah anak buah. Maka kalau anak buahnya rusak, itu pemimpinnya juga bermasalah. Karena sumber dari kerusakan itu adalah pemimpin. Artinya pemimpin yang buruk akan melahirkan anggota-anggota yang buruk. Begitu pula rakyat yang buruk akan melahirkan seorang pemimpin yang buruk. Sami mau. Maka kalau kita ingin tahu pemimpin kita, presiden kita itu baik atau buruk, lihatlah menteri-menterinya. Mudah-mudahan bisa ke depan semakin lebih. Karena kemarin ada wacana zakat itu digunakan untuk MPV. Maka karena tidak boleh, para ulama tidak setuju, maka ada upaya penggantian sedekah. Kalau sedekah boleh, maka supaya dipopuliskan, itu lebih populis sedekah kata Pak Menteri.
Yang ketiga alasan tema kita akan bahas zakat itu, baru beberapa hari yang lalu saya diminta untuk membahas tentang pengelolaan zakat produktif yang punya potensi sekitar 320 triliun di Indonesia, kata data dari Menteri Keuangan, Menteri Agama. Maksudnya dari kementerian terkait, yaitu keagamaan, Kemenak, itu potensi zakat kita itu kalau mau diproduktifkan itu sekitar 320 triliun, mendekati dana MBG setahun. Dana MBG setahun 361 triliun kalau nggak salah ingat. Ya, nggak tahu kebijakan itu, tapi yang jelas kayaknya kalau dalam pandangan kita kurang tepat sasaran, karena anak-anak itu sejauh yang saya tahu ya, dari keponakan saya, dari anak-anak saya, itu rata-rata MBG nggak dimakan. Rata-rata yang bilang itu artinya karena satu, yo seleranya sama. Yang kedua, ketika dibawa oleh sekolah, dibawa guru itu reto, harus dibawa padahal masaknya itu malam jam 2, jam 1, diserahkannya jam 10, jam 9, jam 11, mulai jam 4 tekan rumah ngambu. Yang ngambu dipangan wong tua nih kan itu. Pas mau kita makan loh kok harus mambu. Ternyata memang masaknya makanya kita harus punya ayam supaya sisa-sisa makanan tadi tidak mubazir. Ya, ini lele ada tapi kacang tolong. Dan sama yang akan bawa kemarin ada permintaan tema zakat produktif. Boleh atau tidak? Apa yang maksud zakat produktif? Jadi ada satu wacana, zakat yang dikumpulkan oleh pemerintah itu wacananya adalah diinvestasikan. Jadi zakat yang dikumpulkan itu yang potensi sampai 320 triliun itu dikumpulkan, terus diinvestasikan, hasilnya itu yang dibagikan sehingga lebih boleh atau tidak? Mencari maslahat itu boleh atau tidak? Bolehkah zakat itu diinvestasikan, ya kan? Hasilnya itu yang dibagikan sehingga akan berkesinambungan, manfaatnya terus. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Ini fatwa banyak para ulama. Saya nggak tahu ini ternyata sudah dipraktekkan atau tidak. Tapi yang jelas itu tidak boleh. Kenapa? Karena satu, jika dia menahan harta yang seharusnya dibagikan dan diterima oleh para mustahik, itu ditahan, kena diinvestasikan terlebih dahulu, berarti menunda hak orang lain. Menunda hak orang. Yang kedua, dengan diinvestasikan itu berarti ada kemungkinan rugi. Ini namanya investasi itu bisa untung, bisa rugi. Kata orang Madura, dan kadang untung dan kadang. Maka kalau rugi siapa yang tanggung jawab? Kan berarti menghilangkan hak orang lain. Ini dolim, tidak boleh. Makanya banyak para ulama mengeluarkan fatwa bahwa zakat ditahan dan diinvestasikan untuk menjadi zakat produktif, hukumnya tidak diperbolehkan, alias haram, dan itu kedoliman terhadap pemilik harta zakat. Yang kedua, persepsi zakat produktif itu, zakat-zakat dikumpulkan itu dibagikan dalam bentuk berubah untuk usaha.
ada global, ada macam-macam. Diwujudkan. Oke. Sekarang jadi pertanyaan, bolehkah zakat yang seharusnya dari zakat uang, zakat emas yang seharusnya dibagikan uang emas diwujudkan gerobak? Boleh nggak? Itu juga dipermasalahkan oleh banyak para ulama. Ini nggak tepat, ya kan? Kemudian kalau kita wujudkan dalam bergerobak, nanti akan menyempitkan arah siapa yang akan diberi, yaitu mereka yang punya potensi untuk usaha. Sedangkan yang tidak punya potensi padahal lebih membutuhkan, kadang-kadang khawatir ini dikalahkan dengan diwujudkan gerobak, diberikan kepada orang yang punya potensi berwirausaha. Usaha lagi seminggu itu sepi alasan macam-macam. Maka ini yang menjadi persoalan. Maka oleh karena itulah ini tidak tepat. Maka pada kesempatan pagi hari yang agak ngantuk saya ini, kita bahas tentang zakat kontemporer, persoalan dan permasalahan zakat kontemporer. Zakat ini merupakan bentuk ibadah yang dikatakan di dalam sunnah sebagai apa ini? Fondasi agama. Karena Rasulullah menyatakan buniyal Islamu ala khamsin, bahwa Islam itu dibangun di atas 5 fondasi, 5 pokok dasar. Islam itu dibangun. Lah kok dibilang nggak populis, nggak populer? Lalu ayat hadisnya jelas, bunyal Islamu ala khamsin, bahwa Islam itu dibangun di atas 5 fondasi. Apa 5 fondasi itu? Syahadat an la ilaha illallah, bersaksi bahwa tidak ada ilahun, sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad utusan Allah. Yang kedua, wa tuqimas shalah, menegakkan sholat. Itu fondasi. Bahkan sholat disebutkan imaduddin, tiangnya agama. Rumah kalau tanpa tiang bisa hancur, bisa rusak. Kecuali langit. Langit tidak butuh tiang. Langit tegak, berdiri tegak, terhamparkan meskipun tidak memiliki tiang. Allah yang membuat semua itu. Kalau manusia belum ada yang mampu membuat rumah tanpa tiang, meskipun tiang gentang ngeyel. Kayak perumahan jenis songgo, Allah sudah katakan dalam Al-Quran, tidak ada penyangga malah ngeyel dari perumahan jenis songgo. Ada yang dari Songgolangan. Itu kampung, bukan rumah. Jadi nama kampungnya Songgolangit, ada perumahan namanya Songgo. Sing pencetus pertama kali sinten iki? Pak Lurah nopo? Lurah. Oh, zaman keraton pajak. Oh, jadi badannya mayang, itu tempatnya mayang. Oh, mantan. Tahu. Jadi pajak ini duwe Songgo lah. Kerajaan hilang. Dan maka jemaah Allah, ini tentang 5 fondasi. Lalu kemudian waktu tiaz zakat, menunaikan zakat. Ini fondasi yang ketiga. Yang keempat, wa tasuma Ramadan, dan yang kelima, wa tahujjal bait man istata'a ilaihi sabila. Berangkat ibadah haji bagi mereka yang punya kemampuan untuk mendatanginya. Maka disebutkan dalam sunnah perkataan Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dinukil oleh Imam Ad-Dabi Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Kabair, bahwa orang kalau meninggal
itu akan menyesal dan pengen balik untuk remedi ujian hidup. Ketika apa? Ketika dua perkara belum dijalankan padahal punya kemampuan. Apa dua perkara itu? Allah sebutkan dalam Al-Quran, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas sholihin. Ya Rabb, andaikan engkau tangguhkan umurku sebentar saja, maka apa kata Allah dalam Al-Quran tentang manusia yang menyesal ketika mendapati dirinya telah wafat? Dia mengatakan, fa'asaddaqa wa aku minas sholihin, saya akan bersedekah dan saya akan menjadi orang soleh. Nah, Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau ini salah satu imamnya Ahlu Sunnah. Beliau ini dijuluki turjumanul Quran, Al-Quran berjalan. Paham betul tentang Al-Quran karena beliau hidup di zaman Al-Quran diturunkan. Itu mengatakan apa? Bahwa fa'asoddaq, saya akan bersedekah, maknanya saya akan menunaikan zakat. Jadi zakat itu adalah salah satu bentuk sedekah. Makanya kalimat innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina sampai akhir ayat itu. Begitu pula dalam ayat yang lain, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Itu dikatakan Pak Menteri bahwa Allah menyebutnya sedekah, tidak menyebutnya zakat, sehingga sedekah lebih populer daripada zakat. Mari kita tinggalkan zakat. Kan itu kan? Kan bilang begitu. Kalau Indonesia mau maju ya kita tinggalkan zakat. Tapi maksud beliau bukan meninggalkan zakat artinya, tapi artinya beralih ke sedekah, paham ya? Pada zakat itu salah satu bentuk sedekah yang wajib. Sekarang begini, kalau dia terjemahkan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum, diartikan sesungguhnya sedekah itu tidak diartikan zakat. Berarti kan sedekah itu hanya untuk 8 asnaf, 8 golongan. Padahal dalam sunnah disebutkan Rasulullah apa? Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyumanmu kepada saudaramu itu sedekah. Oh, berarti senyum itu sedekah. Sedangkan sedekah hanya untuk 8 asnaf. Berarti senyum jadi tidak boleh kecuali untuk 8 golongan. Mula sejak saat ini mari kita jangan senyum kecuali suami atau istri kita masuk 8 golongan. Kan aneh Ibu. Ini terjemahan yang ngawur, tanpa memahami asbabun nuzul, tanpa memahami makna ayat tersebut apa. Paham ya? Lu seluruh ulama gak ada yang mengartikan sedekah itu sedekah umum, tapi adalah zakat dalam surah At-Taubah ayat 60. Karena itu berbicara tentang masalah zakat, bukan sedekah secara luas, tapi sedekah dalam pengertian khusus. Karena zakat itu sering disebut sedekah dalam Al-Quran dan sering pula disebut dengan infak. Paham ya? Jadi yang mana yang lebih luas itu, satu sedekah, kedua infak, baru kemudian zakat. Zakat itu paling khusus. Sedekah bisa bentuknya materi, bisa bentuknya non materi. Yang bentuk materi itu contohnya adalah infak dan zakat. Paham ya? Sedangkan infak sendiri salah satu bentuknya juga zakat. Kalau dibuat diagram diagram apa itu? Saya saling mengiris-ngiris dulu. Kalau saya sudah ahli matematika. Diagram pen ya, itu ini bagian ini juga bagian ini, kan itu kan? Nah, maka sedekah ada sedekah yang materi, ada sedekah non materi. Sedekah yang materi itu berarti berupa kebendaan harta. Sedangkan sedekah non materi bisa dalam bentuk wujud yang non harta. Apa contohnya? Senyum.
tenaga, pikiran, melayani suami itu juga sedekah. Menyenangkan istri itu juga sedekah. Ini kok gelang permata intan berlian sedekah materi. Nah, maka ini adalah bentuk yang non materi. Nah, bentuk yang materi itu ada zakat, ada infak, ada wakaf, kan macam-macam. Maka kenapa Allah menyebutkan zakat itu dengan kalimat sedekah? Karena zakat itu sebagai burhan. Apa itu burhan? Burhan itu siapa? Burhan itu kakak saya. Kakak saya namanya Burhan. Burhan itu bukti. Paham ya? Bahwa sedekahul burhan, kata Rasulullah, sedekah itu sebagai bukti. Bukti apa? Bukti kejujuran iman seseorang. Makanya zakat itu juga disebut sedekah dari kata shodiq atau sidqun, artinya jujur. Jadi orang kalau tidak mau mengeluarkan zakat berarti imannya ngapusi. Paham? Keimanannya itu tidak jujur. Makanya Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa di dalam Islam ada tiga hal dari dua perkara yang tidak boleh dipisahkan. Tiga hal dari dua perkara yang tidak boleh dipisahkan. Apa dua hal yang tidak boleh dipisahkan dalam tiga perkara itu? Apa itu? Pertama, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul. Wahai orang-orang yang ngaku beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Dalam kalimat ini Allah menyebutkan ati'u semua. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri tidak ditambahkan kata ati'u. Kenapa? Karena ulil amri itu ketaatan kita bersyarat selama tidak melanggar ketaatan kita kepada Allah dan Rasulullah SAW. Tapi kalau Allah dan Rasulullah mutlak, karena pasti benar. Kalau misalkan ulil amri menyuruh kita untuk meninggalkan zakat, taat atau tidak? Tidak, karena zakat itu wajib. Nah, maka oleh itulah ini tentang perkara yang dibahas. Maka siapa yang taat kepada Allah, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, tapi meninggalkan sunnah hadis-hadis Nabi, maka orang itu tidak akan dianggap taat kepada Allah. Maka dua hal ini tidak boleh dipisah. Yang kedua, aqimus shalah wa atuz zakat. Tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakat. Tegakkan sholat dan tunaikan zakat. Dirikan sholat dan bayarlah zakat. Allah selalu ulang-ulang dalam Al-Quran. Gini kok gak populis gitu. Sangat populer ya. Allah sendiri mengatakan aqimus shalah wa atuz zakat, tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakat. Itu banyak ayat di dalam Al-Quran menyebut zakat. Allah gak disebut zakat. Itu gimana? Itu banyak ayat yang menyebut zakat. Bahkan Imam Ibnu Abbas mengatakan, barang siapa yang memisahkan antara sholat dengan zakat, maka sholatnya tidak akan diterima. Ada orang yang menunaikan zakat tapi tidak sholat, zakatnya tidak akan diterima. Dua perkara tidak boleh dipisah. Aqimus shalah wa atuz zakat, tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakat. Itu aturan mainnya, tidak boleh dipisah. Kalau ada orang bersedekah, baik yang wajib yaitu dengan zakat, baik yang mustahab yaitu selain zakat, meskipun dia mengadakan acara tasyakuran setiap malam Jumat atau setiap Senin Kemis, tapi tidak sholat, sedekah, zakat, infaknya tidak akan diterima. Ini pendapat Al-Imam Ibnu Abbas, bukan imam masjid putih buatnya. Ini imamnya para tabi'in dalam ilmu.
salah satunya, yaitu Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Anaknya paman Nabi, sepupunya Rasulullah, yang didoakan langsung oleh Rasulullah, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil, didoakan langsung oleh Rasulullah. Ibnu Abbas usia 14 tahun didudukkan oleh Umar bin Khattab untuk menjadi dewan fatwa. Bayangkan, dimintai pendapat di usia 14 tahun, SMP gitu. 14 tahun kan SMP, iya kan, kelas 2, kelas 3. Nah sekarang anak sekarang SMP sekenal Dragon Ball, Mobile Legend, Fire, nge-game. Jangankan berfatwa, rapat RTW kan buka rawangi. Makanya guru didikan Rasulullah, yaitu para sahabat, anak-anak para sahabat dididik oleh Rasulullah usia 14 tahun bisa jadi anggota mengeluarkan fatwa, dimintai pendapat. Usia 18 mimpin pasukan 3.000 orang seperti Usamah bin Zaid. Itu didikan Rasulullah SAW, murah meriah di masjid. Lah kita SD, TK, PAUD, SMP, SMA, kuliah, doktor, kon mimpi rapat RT belirin. Ini nonton ibu. Iya. Padahal bayar larang oleh sekolah. Nah Rasulullah didiknya di masjid, murah meriah gratis. Hasilnya top 10. Kita ini terlalu banyak apa ya? Dipetak-petakkan kudui kita, kudui ini kakian jenjang ya tidak, sehingga pendidikan jadi industri. Industri yang akan menghasilkan pendapatan. Maka dulu zaman dulu sekolah dia di masjid. Meskipun bukan salah bikin sekolah, boleh, itu bagus. Cuma jangan terlalu industrialisasi. Kalau jajan kalau S1 cukup ya satu kan. Posisinya tadi tekan S5. Lama gak sama ibu ngajar Allah. Yang paling enak itu es tonto. Nah, ini tentang apa namanya pendidikan Rasulullah SAW. Ini mengatakan siapapun yang memisahkan sholat dengan zakat, maka amalnya tidak akan diterima oleh Allah. Dari salah satu yang dikerjakan, dua-duanya dikerjakan. Yang ketiga, dalam surah Luqman ayatnya lupa saya, 14 kayak salah. Itu Allah mengatakan anishkurli wa liwalidayya. Ayat berapa? 12 atau 14. Nanti silahkan dicari sendiri. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua. Maka siapa yang mencari keridhaan Allah tapi membuat orang tuanya murka, maka dia tidak akan mendapatkan keridhaan Allah. Siapa yang mencari keridhaan orang tua tapi tidak mencari keridhaan Allah, Allah pun tidak akan menganggap dia telah berbakti kepada orang tua. Artinya tidak akan mendapatkan keridhaan orang tua pula. Maka oleh karena itulah dua-duanya harus dikerjakan. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu itu menyampaikan bahwa ketika diprotes oleh Umar ibn Khattab, ketika Abu Bakar melakukan angkat senjata untuk memerangi mereka, berarti kan membunuh mereka yang tidak mengeluarkan zakat, padahal mereka yang tidak mau mengeluarkan zakat itu orang-orang yang masih menegakkan sholatnya. Maka Umar protes, ya Abu Bakr Amirul Mukminin, apakah engkau akan memerangi orang-orang yang masih menegakkan sholat? Diingatkan oleh Umar bin Khattab. Apa kata Abu Bakar? Ya, wallahi aku akan memerangi mereka yang mencoba untuk memisahkan antara sholat dengan zakat. Jadi zakat itu populis itu. Katakan tidak populer itu ya, yang mungkin dia bilang ya. Alhamdulillah kemarin sudah minta maaf. Perkataan itu berbahaya. Itu kemudian kalau orang menganggapnya serius, memang dia ngomongnya serius saja nih.
terus ditinggalkan zakat itu wujud yang nanggung dosa orang yang meninggalkan zakat, maka tidak boleh. Maka oleh karena itulah ini tentang bagaimana zakat itu betul-betul merupakan fondasi yang pokok penting dalam kehidupan seorang muslim. Nah, coba dimuliakan Allah, ada beberapa permasalahan saya sebutkan terlebih dahulu karena kita akan lebih banyak membahas tentang fikih zakat kontemporer. Tadi kita sebutkan penanganan zakat di era kita ini menjadikan zakat itu untuk investasi. Maka sekali lagi saya sampaikan bahwa para ulama telah mengeluarkan fatwa tidak boleh zakat segera diberikan kepada yang berhak. Yang kedua, bolehkah zakat tertentu diwujudkan dalam bentuk barang? Saya itu ditanya oleh seorang pengusaha, Ustaz, kan saya berdagang Ustaz, bolehkah zakat saya wujudkan dalam bentuk barang dagangan saya? Boleh atau tidak? Maka saya tanya lagi balik, opo arep mbuktokke sing barang sing kira-kira wis stoke ra pai-pai. Mungkin Pak Ustaz kan maniman lumayan ngurangi beban. Enggak boleh. Tidak, itu menurut pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama memang ada yang membolehkan kalau ada maslahat, paham? Tapi saya lebih condong banyaknya ulama yang tidak membolehkan. Kalau zakat itu uang, zakat itu emas, lebih baik berikan dalam bentuk uang atau emas. Kalau zakat itu beras, ya wujudkan dalam bentuk beras. Kalau zakat itu hasil tani, misalkan ketela, ya sudah keluarkan dalam bentuk telo. Itu bisa disimpan dalam waktu yang lama gitu. Tela bisa? Oh, nggak bisa. Kalau tela bisa. Karena gini, zakat pada hasil pertanian itu hanya wajib kepada zakat hasil pertanian yang bisa disimpan dalam waktu yang lama. Dan itu pendapat jumhur ulama kecuali Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Abu Hanifah, khadrawat, yaitu hijau-hijauan, itu tetap wajib dizakati. Misalkan panen kangkung, kalau sudah mencapai 5 wasak, maka wajib dizakati. Tetapi pendapat yang lebih rajih kuat, tidak hanya hasil pertanian yang bisa disimpan dalam waktu yang lama, beras, jagung, gandum, terigu, kacang polo, budril. Budril bisa disimpan waktu yang lama? Bisa kan? Budril itu buah no, berbesi. Berbesi lagi. Ini rasanya piye-piye enak. Kenapa? Dulu SD sering makan soalnya, tapi sekarang nyari susah. Nah, ini tentang zakat. Lalu saya sebutkan di sini permasalahan-permasalahan. Berarti zakat boleh nggak diwujudkan dalam bentuk barang? Pendapat yang lebih kuat, kalau bisa jangan. Tetap wujudkan dalam bentuk uang atau emas. Itu kalau zakatnya emas, perak atau uang. Kalau zakatnya perdagangan tetap dalam bentuk uang, yang sangat ditekankan. Kalau zakatnya fitri, maka ya dalam bentuk bahan makanan, tidak dalam bentuk uang, kecuali dalam keadaan darurat atau ada masalah. Seperti apa? Misalkan saya subuh-subuh persiapan mandi untuk berangkat imam sholat, ternyata lagi kalian belum balik zakat. Akhirnya saya keliling warung-warung, gak ada yang buka. Selepan pulau tekoni, ragil buka pintu regol. Sebab persiapan ngedusiannya arah sholat fitr. Akhirnya waktu sudah mepet, tinggal setengah jam akan sholat ditegakkan. Nah, maka sedangkan zakat fitri belum saya keluarkan. Ada pilihan, satu mengeluarkan setelah sholat, berarti hanya sebagai sedekah biasa. Yang kedua, saya keluarkan dalam bentuk uang, berarti wujudnya uang. Maka kalau seperti ini ya sudah,
daripada kalau saya pribadi daripada nilainya sedekah biasa, sudah keluarkan dalam urusan. Tapi kalau bisa upayakan dalam bentuk memang bahan makanan. Kalau dalam keadaan darurat sudah keluarkan dalam bentuk uang tidak apa-apa. Kalau darurat, cari di lapangan kira-kira sing miskin, bukan kayak miskin, mas miskin atau mas miskin. Nggak pakai zakat, 600.000, maka mudah-mudahan tidak menambah. Tapi umumnya jangan diubah dalam bentuk yang. Apakah piutang itu wajib dizakati? Piutang. Bukan, boleh itu orang yang berutang. Ini piutang. Piutang saya punya duit utang orang. Itu piutang. Misalkan saya punya duit, saya beruang ya, banyak uang. Terus duit saya dipinjam teman saya TK 500 juta. Kan sudah mencapai nih. So, apakah saya wajib mengeluarkan zakat? Sebagian ulama mengatakan wajib. Sebagian ulama mengatakan dilihat kondisinya. Kalau kondisi uang itu kemungkinan besar 90% lebih itu akan dikembalikan, keluarkan zakat. Tapi kalau kemungkinan isorat dibalik, maka tidak perlu dizakati, dan dizakati cukup ketika nanti dibayar. Ini pendapat kedua. Pendapat ketiga, piutang itu tidak wajib dizakati karena tidak di tangan kita. Paham? Zakat itu kalau sudah betul-betul dikuasai. Karena piutang isobera dibayar. Kenapa? Dapat? Ya. Bagaimana dengan zakat fitri? Ya. Zakat fitri, al-fitr, zakat makanan, tanda barangnya puasa. Karena makna al-fitri itu artinya kasrus shaum, memutus puasa. Bukan suci. Ya. Suci itu fitrah. Fitrah itu suci. Zakatul fitri bukan zakatul fitrah, tidak. Meskipun penyebutan fitrah saya tidak menyalahkan mutlak, tetapi kurang tepat. Tepatnya adalah zakatul fitri, zakat fitri. Kenapa makna fitri itu makan? Artinya kasrus shaum, memutus puasa. Itu makna fitri. Nyun sewu sekali lagi. Makanya kalau ada namanya Mbak Fitri kok rada lemu, nah berarti cocok. Kenapa? Karena makna al-fitr, fitri itu artinya makan. Kalau suci itu fitrah atau sesuatu yang seharusnya. Nah, jamaah yang bahwa meskipun zakat fitri itu tujuannya memfitrahkan, iya, paham ya? Jadi zakat fitri untuk memfitrahkan. Memfitrahkan apa? Puasa kita dari hal-hal yang merusak amal ibadah puasa kita, sehingga disfitrahkan, disempurnakan dengan zakat fitri, zakat makan. Nah, bolehkah zakat fitri itu kita keluarkan dari pemberian sumbangan orang? Nah, zakat fitri ini karena ditanyakan, saya bahas lebih dahulu zakat fitri. Zakat fitri itu kewajibannya berbeda dengan zakat mal yang lain. Kenapa? Karena ukuran kemampuan zakat fitri itu bukanlah mencapai nisab 85 gram emas atau 595 gram perak. Tidak. Tetapi kemampuan zakat fitri itu wajib bagi mereka yang punya kelebihan makanan untuk dirinya dan keluarga di malam hari raya. Dia punya kelebihan itu, dia wajib mengeluarkan zakat fitri. Meskipun jajannya fakir atau miskin, paham? Tapi 5 hari atau sepekan sebelum malam hari raya, dia itu dapat beras dari juragane, ya kan? Setengah karung. Dapat dari saudarane, setengah karung.
dapat dari tonggone 5 kilo, dapat dari temannya pengajian bayar fidyah 20 kilo. Ya, akhirnya di rumahnya kebak beras. Totalnya hampir 180 kilo. Dia punya kelebihan bahan makanan, yaitu beras yang biasa dia makan. Meskipun kondisinya itu fakir atau miskin, dia wajib mengeluarkan zakat fitri. Ini pendapat ulama mazhab Malikiyah dan para ulama yang lain. Dan saya lebih condong pendapat ini, dia wajib mengeluarkan zakat fitri. Lah terus jadi pertanyaan, bolehkah dia nanti diberi jatah oleh masjid untuk menerima zakat fitri? Boleh atau tidak? Jumhur ulama mengatakan boleh, asalkan zakat fitri yang dia terima bukanlah beras yang dia keluarkan. Harus dari beras yang, nah itu syarat yang dipersyaratkan. Meskipun sebagian ulama lebih menganjurkan orang yang sudah mengeluarkan zakat fitri tidak perlu menerima zakat fitri. Tapi secara hukumnya boleh. Tapi kalau tidak dia terima itu lebih baik menurut pendapat sebagian ulama. Kawan ini cocok ya. Nah, ini tentang zakat fitri. Ustaz, berapa kadar zakat fitri itu? 1 sok. 1 sok itu 4 mud. 1 mud mengambil dengan 2 telapak tangan yang digabungkan. Maka pendapat pertama sebagai ulama mengatakan zakat fitri itu tidak perlu pakai kilo, karena aslinya itu adalah takar bukan kilo, yaitu mud 4 kali atau 1 sok. Maka cukup kita mengambil beras dengan 2 telapak tangan kita penuh begini dan kita taruh 4 kali. Itu menurut sebagai ulama sah, sudah ya begitulah zakat fitri. Paham? Tapi sebagai ulama mengatakan oh tangannya kok bisa cilik-cilik, cilik-cilik biji timbong, cilik-cilik kena angin kabul. Oh gigi, tutup jari, muncul ri, jarinya muncul ri. Oh mulu saya tipis, cilik ri kan tipis. Nah, maka sebagai ulama melihat yuk pakai takarnya zaman dulu, orang-orang dulu takar mudnya. Lah akhirnya takar mudnya itu berapa? Nah ternyata dulu ada namanya takar untuk 1 sok itu. Cuman benda itu ternyata dimiliki oleh beberapa wilayah negara itu beda-beda volumenya, kiloannya. Karena kalau volumenya sama, di kilo pun juga berbeda, paham? Misal 1 botol atau 1 gelas penuh diisi kurma, dipepes rata, dengan diisi beras dipepes rata, ditimbang sama atau beda? Beratnya beda, paham? 1 botol penuh minyak 1 liter dengan 1 botol penuh minyak air, beratnya sama atau beda? Beda. Berat mana? Minyak atau air? Berat air. Karena berat jenis air itu lebih nggak percaya dibuktikan sendiri di rumah. Karena kalau air itu dengan minyak bercampur, itu yang di atas yang mana? Minyak itu menunjukkan berat jenisnya lebih ringan. Iya. Cuman bayangan kita itu tertipu dengan penglihatan apa? Kental. Ya tidak, seolah kental itu pekat, padahal belum tentu. Nah, ini tentang ukurannya. Maka sebenarnya ukurannya adalah sok atau takar. Kalau kiloan berapa kilo? Kalau apa? Nah, kalau timbangan itu beda-beda. Ada yang 2,4, ada yang 2,5. Maka sebagian ulama menganjurkan supaya lebih aman 3 kg. Itu lebih aman. Ini pendapat ulama-ulama Madinah. Dan ini oleh banyak para ulama yang lain, itu lebih aman. Mesir 2,2 kilo, ada yang 2,4, ada yang 2,5. Dulu di Indonesia populer 2,5 kilo. Tapi
sekarang sudah banyak beralih 3 kilo. Nah, zakat fitri bolehkah diberikan kepada non muslim? Boleh. Zakat itu boleh nggak secara umum zakat ya? Zakat mal, zakat fitri boleh nggak diberikan kepada non muslim? Ada nggak muslim non muslim yang boleh menerima zakat? Hah? Kalau zaman kita itu sudah nggak boleh, tapi aslinya boleh. Zakat itu diberikan untuk non muslim, tapi hanya kelompok mu'allaf. Nah, mu'allaf itu ada 2 pengertian. Satu, orang yang baru saja masuk Islam. Yang kedua, orang yang sudah ada kecondongan mau masuk Islam tapi belum masuk Islam. Kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatu, beliau berpendapat bahwa pernah di zaman Nabi Rasulullah memberikan zakat kepada 2 manusia yang belum mau masuk Islam tapi sudah ada kecondongan mau masuk Islam. Siapa? Abu Sofyan pada saat itu, dan yang kedua yaitu siapa? Abu Jandal? Bukan. Siapa? Abu Judah? Juga bukan. Sofwan. 2 orang ini pengen mau masuk Islam tapi belum masuk Islam. Nah, supaya kan sudah mintip-mintip, sudah ngangguk. Nah, maka akan didorong dengan zakat dan segera masuk. Nah, tetapi syarat zakat diberikan untuk non muslim itu syaratnya 3. Paham? Apa? 1, non muslim itu betul-betul sudah ada kecondongan mau masuk Islam. Paham? Nggak boleh yang belum ada kecondongan masuk Islam dikasih, nggak boleh. Itu baru syarat pertama, belum semua syarat. 1 ini tok tetap nggak boleh, harus 2 syarat terpenuhi yang lain. 1, sudah ada kecondongan mau masuk Islam. Contoh siapa yang kira-kira tertarik dengan Islam? Non muslim. Ada yang disebutkan Rofi Bro. Yang kedua syaratnya, non muslim itu tokoh pentolan pimpinan, bukan kroco-kroco, bukan. Paham? Jadi tokoh non muslim yang boleh diberikan zakat itu adalah dia menjadi tokoh atau pimpinan atau kepala suku, sehingga diharapkan kalau kepala sukunya masuk Islam, itu anak buahnya semuanya masuk Islam. Itu syarat kedua. Apakah 2 syarat ini sudah boleh? Belum boleh. Syarat yang 3, nah ini yang menyebabkan sekarang tidak boleh. Apa? Umat Islam pada saat itu masih minoritas, dan sekarang sudah banyak miliaran. Berapa miliar manusia muslim di dunia? 1, sudah banyak. Jadi oleh karena itulah bahwa para ulama zakat untuk non muslim tidak boleh lagi di zaman sekarang. Nah, ini berkaitan dengan zakat. Apakah zakat boleh dikeluarkan langsung dengan cara potong gaji? Boleh tidak? Supaya mereka tidak lupa atau lebih bermaslahat. Boleh nggak? Sudah nggak zakat sekarang potong gaji? Sudah. PNS. Saya belum dipotong karena saya bukan PNS. Motong di sini. Nah, maka zakat dengan cara dipotong langsung gaji seluruh para pegawai ASN, PNS itu adalah kedoliman, kata para ulama. Kenapa? Karena belum tentu dia wajib mengeluarkan zakat. Saya pernah tanya ini ke salah satu petinggi Badan Amil Zakat resmi negara. Saya tanya salah satu petingginya, Mas Ustadz, karena usianya saya, jadi pejabat di salah satu lembaga. Apakah betul lembaga jenengan didamping dengan aturan pemerintah langsung memotong gaji? Apa jawabnya? Iya. Terus
hujahnya dari mana? Dia berucap ini karena gaji para pegawai pada saat itu 1 gramnya 1 juta emas ya, 1 gramnya 1 juta. Gaji PNS katakanlah 7 juta kali 13, karena PNS itu bulannya ada 13 bukan 12. Kalau kita kan 12, yang non PNS ya. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Jadi Allah sudah menciptakan bulan itu ada 12. Tapi ASN menciptakan bulan ada 13. Bahkan sekarang ada gaji 14, betul ya? Sudah kan? 14 sudah keluar. Tapi kami ikutnya gaji 14. Nanti kalau ada calon presiden baru, kampanye adalah gaji ke-15. Oh itu PNS so nyoblos KB. Nah kita gaji ini mengelola. Nama gak sama yang dimuliakan Allah ini tentang potong gaji. Sekarang saya tanya, kata dia 7 juta kali 13 berarti 91 juta. Loh kan sudah mencapai nisab. Oke. Tapi apakah itu sudah bersih? Kalau dia gaji 7 juta, anaknya 8, bojone 3. Sebentar lah ya, proteksi. Anaknya 8, bojone 1, sing kuliah 4. Nah, sing njaluk ngekos 2, cek ngopeni ibuke sing gagal ginjal cuci darah. Ki omahe ngontrak. Omahe atur karo nyambut gawe ini. Kira-kira cukup gak 7 juta? Ya cukup. Dia memenuhi kebutuhan saja gak cukup, terus dipotong. Wah itu mas benar hati-hati saya bilang betul, karena teman sekolah saya bilang hati-hati. Kedua, kalau kamu mengatakan kita sistemnya pakai bruto kotor, oke. Apakah sudah mencapai nisab? Belum kan nanti kan tetap ke-12. Oke. Ya JJ urip. Dia baru diangkat PNS, baru dapat gaji pertama kali, terus 4 bulan terima gaji baru kuwi game over meninggal. Koyo balik ke sing wis mbok kuwi. Ya enggak, kan kan. Berarti dia belum mencapai nisab, ya kan? Kan baru 4 bulan gaji. 7 kali 4 28. Belum mencapai nisab. Yang kedua belum haul 1 tahun. Nek wis mbok potong. Apa kamu nggak memperhatikan itu? Oh hati-hati mas ya. Apa jawabnya? Pak Ustaz, tahu ketemu malah memetani. Betul. Aku tak kira pekerjaanku terus paling berkah malah bu monoke malah aku mau jadi. Wah, memet aku terus tak pamit. Itulah kenyataan. Makanya ilmu qaul wal amal. Ilmu itu harus ada sebelum berkata dan berbuat. Saya itu ngandani gue selamat di akhirat. Kalau kamu potong, nanti kamu ditagih sama yang dipotong-potong itu. Ya Allah, saya nggak cukup hidup saya. Saya masih jualan gorengan, tapi dipotong ya Allah 2,5% dari gaji saya. Saya menuntut keadilan. Oh, ditarik itu kepalanya orang anak buahnya sama Pak Presiden ya, yang membuat atau Pak Wali Kota yang membuat kebijakan itu masing-masing. Ditanya nanti oleh Allah, kenapa berbuat doh? Apalagi nganggo ngoplos pertalit dan pertama barang wah ini. Buat saya bayangin ini betul kuat loh, betul. Saya bayangkan orang Indonesia 280 juta sing tuku pertalit tiba itu tuku pertama tiba itu pertalit tanpa antri oplosan dan obatnya merusak saringan filter bensin, dan itu ternyata ada sekitar katakanlah 30 juta orang yang membeli itu. Itu 30 juta nanti akan muncul di hadapan Allah di mahkamah akhirat. Terus amale sithik, dosane oke, sing metu karo mas oke, neraka kan ngoten nggih. Benar, makanya hati-hati dengan kezaliman terhadap orang. Makanya Umar Ibn Khattab itu mengatakan, upayakan jangan kau mati kecuali sudah tidak ada kezaliman terhadap orang lain, sudah minta maaf, sudah dilunasi. Dulu pernah masuk tempat wisata nggak bayar, lulus sudah dibayar. Kan sing anaknya umur 5 tahun
umur 6 tahun di situ ditulisi di tempat wisata anak 5 tahun ke atas bayar, terus dia kok iki utang setahun sangat sasi. Tapi wis lho iki bongso bapake dhuwur, oh nggih pun mlebet orang bayar. Padahal sudah 6 tahun itu utang gitu. Nanti kelak di akhirat akan ditagih sama yang punya tempat wisata. Oh tingginya, oh enggak umurnya. Tapi beberapa tempat masih umur. Iya. Nah, maka itu akan ditagih. Maka hati-hati yang makan gorengan di warung. Jika loro-loro kabeh. Saya tuh diajari teman saya sekolah dulu. Itu kata dia, tak ajari ngopo orang Encik, orang Arab ngajari saya. Kata dia, kowe jiko gorengan loro kabeh. Ndok kuyuh loro, tahu loro, tempe loro, sego kucing loro. Engko kowe jujur ngomong wae. Bu, kula tempe kale tahu kale ndok kuyuh kale. Engko nek ngitungi siji-siji, tempe siji dan telur siji dan kan itu kan? Kale kan dia tangkap dengan. Padahal kita ngomongnya kale itu ya wis loro. Nah, nanti kalau dia itu sama ide kata dia. Nanti kalau di akhir dia nanti kita bisa berujar di hadapan Allah, bahwa saya sudah ngomong kalian ya Allah. Lalu niatku wis dipoco malaikat kan niatku ora bener kan. Ngelabui bakul Batinnya sidik diwain lembut tekan subuh setiap isi hitung-hitung kok rugi kan kata dia tiba yang kaling dulu. Karena kan sama benar ini akan dimintai tanggung jawab. Kemudian berkaitan dengan zakat fitri. Oh sudah ya zakat fitri. Sekarang zakat emas dulu. Ini ada perbincangan cukup menarik karena emas harganya fantastis. 3 jutaan. Sudah berapa sekarang? Kemarin sempat turun kan 2,7, 2,8 sehingga menimbulkan kepanikan sehingga sampai ada perusahaan investasi emas digital bangkrut 24 triliun. Gara-gara apa? Ya perusahaan di Cina. Gara-gara ya tadi misalkan orang nabung nyetorkannya rupiah, nyetorkan kalau mereka yuan, disetorkan yuan, ditulis emas. Paham? Dalam Islam kan tidak boleh. Itu kan sudah berarti tukar uang dengan emas. Itu syaratnya harus tunai dengan tunai. Jadi uang setor nabung 1.000 itu 0,007 gram. Jadi kayak digraji sithik alon-alon. Debunya dikasih rokok plastik iki Bu. Tabungan jenengan 0,007 gram. Niki jenengan betul apa dititipke mriki dititipke nggih dititipke masukkan set deposito dikunci enggak boleh dipakai. Itu aturannya begitu. Tapi kenyataan sekarang orang cari duit masyarakat dengan kedok investasi emas. Paham? Nanti orang nabung 100 juta, nah, uang terkumpul itu dia gunakan untuk bisnis. Paham? Sebagai modal. Sedangkan nanti kalau ada yang ngambil, ya memang dia sediakan betul emas, tapi nggak banyak. Hanya sekian persen, mungkin nggak nyampe 10%. Nah, dia sediakan nanti kalau ada yang pengen ngambil dikasih. Tapi rata-rata kan nggak diambil. Paham? Nah, ternyata banyak yang nabung pada saat harga emas 1,5 juta. Ternyata dalam waktu nggak nyampe setahun, tiba-tiba jadi 3 juta. Kan tabungan tadi katakanlah 100 juta, jadi 200 juta. Delalah harga emas turun dari 3,1 menjadi 2,8, menimbulkan kepanikan orang-orang Cina yang sudah investasi tadi. Wah, pengen hidup terus, ID terkurang keuntungannya. Akhirnya pada ngambil, ada yang ngambil emas murni. Batangan yang ditulis ada 100 gram, 300 gram mau diambil. Ternyata perusahaan yang kelimpungan, masih remeh, kan itu kan? Hanya terbatas. Akhirnya disemayani. Yang juga duit, tekno juga duit. Terjadi ras besar-besaran. Ngambil duit, you juga uangnya tidak ready. Akhirnya dimundanda. Nah itu bisnis yang tidak benar. Maka zaman digunakan Allah. Nah sekarang emas. Sedikit saya gambarkan tentang emas. Ini ada banyak yang tertarik.
Misal, ini contoh ya, supaya karena ini banyak masuk ke WA saya tanya-tanya. Misal, ini bulan apa? Misalkan bulan Rajab, kita pakainya bulan Hijriah. Misalkan bulan Ramadan lah ya. Ini Ramadan. Tanggal berapa? Tanggal 11. Kita dapat emas 50 gram. Mencapai nisab 3. Lalu bulan Syawal, pada tanggal 2 Syawal, suaminya ngasih surprise, ngasih emas 30 gram. Sudah mencapai nisab? Belum. Lalu yang ketiga, suami tetangga ngasih hadiah. Kebetulan Pak Den. Ini bulan Syawal, Dzulqa'dah. Itu ngasih emas 20 gram. Ini masih 50, ini 80, ini sudah 100 gram. Maka bulan Dzulqa'dah tanggal 3 inilah dihitung haulnya. Paham? Nanti ketika ini misalkan 1400 berapa saya? 47. Maka di sini bulan tanggal 3 Dzulqa'dah 1448, dilihat apakah emasnya masih di atas nisab 85 gram, kan gitu. Nah, nanti di bulan Dzulhijjah, di bulan Muharram, di bulan Safar, di bulan Rabiul Awal, misalkan ini nambah lagi 5 gram, ini dipakai berkurang 20 gram, berarti ini kan jadi 105 gram. Di sini jadi 85 gram. Dipakai lagi turun pada bulan Safar 30 gram, berarti tinggal 55 gram. Kebetulan etuk saka bojone meleh 60 gram, berarti 115 gram. Paham? Nah, yang dihitung kali 2,5% itu ini, bukan ini. Paham? Ini. Nah, terus yang dapat 20 gram, 5 gram, 60 gram, kan dapat ini. Ini nggak perlu dihitung haulnya sendiri-sendiri, bukan. Ini sudah include di haul antara ini dengan ini. Paham ya? Nanti dilihat akhirnya pada tanggal 3 Dzulhijjah tahun 1448 Hijriah, emasnya berarti 115 di atas 85. Nah, ini nanti dikalikan 2,5%. Ingat, emas itu digabungkan dengan uang. Paham? Kalau kita punya emas 60 gram tapi punya uang 150 juta, itu digabungkan, bukan sendiri. Karena uang itu dikiaskan dengan emas, maka digabungkan. Adapun perhiasan itu ada 2. Perhiasan yang biasa dipakai, menurut sebagian ulama tidak perlu dizakati. Tapi kalau mau mengeluarkan zakatnya sebagai sedekah biasa, silakan. Tapi apabila emas perhiasan itu sering dipakai atau biasa dipakai, maka wajib dizakati. Ingat, yang dizakati kadar emasnya, berliannya, batunya itu tidak. Nah, ini tentang zakat. Kalau kita punya emas 60 gram tapi punya uang 100 juta, nah digabungkan, dikonversi ke salah satu, apakah mencapai nisab atau tidak. Kalau mencapai, keluarkan. Kalau tidak, ya tidak. Ada pertanyaan? Kalau berupa uang tidak emas misalnya. Misal berupa uang ya, Iya. dijadikan contoh berupa uang. Misal pada tanggal 11 Ramadan saya atau ada orang punya uang
10 juta, tidak mencapai nisab. Lalu bulan 2 Syawal adol tanah dapat 200 juta. Berarti total uangnya 210 juta. Pada Dzulqa'dah punya sapi didol 10 laku 100 juta. Berarti 300 ini dapat 100 juta. Berarti 310 juta. Sekarang emas 85 gram dikalikan berapa sekarang? 3 juta misalkan. Berarti 200 berapa? 255 juta, ya kan? Nah, sekarang kapan dia mencapai nisab ini? Meskipun sebagian ulama lebih menganjurkan sebagian ya, tapi ini minoritas, lebih menggunakan perak 595 gram. Perak itu 100.000 per gram. Maka kalau duitnya sudah 59,5 juta sudah mencapai nisab. Perak apa mas? Emas, ya. Karena emas 255 juta. Nah, ini sudah mencapai, maka dihitung haulnya. Berarti saat mencapai nisab tanggal 3 Dzulhijjah. Kemudian nanti akan dikeluarkan pada tanggal 3 Dzulhijjah tahun 1448 Hijriah. Nah, di bulan Dzulqa'dah, di bulan Muharram, di bulan Syawal, ini kadang sering dipakai. Ini dipakai 50 juta mantu anak ini, okay? Berarti kelong jadi 260 juta, ya kan? Terus piknik ke Singapura 10 juta. Habis itu mampir Singaparna, duitnya tinggal 250 juta. Habis itu dipakai lagi untuk kuliah anaknya 20 juta. Berarti tinggal 230 juta. Ternyata dapat duit dari mertuanya. Oh, mertua yang meninggal ya enggak dapat warisan. Orang tuanya misalkan meninggal dapat warisan 50 juta. Jadi total 280 juta. Mencapai nisab enggak? Mencapai. Berarti kali 2,5%. Sekarang misal 250 kali 2,5 berapa ini? 2,5 kali 28 berapa? 760 ya. 7.600.000 betul? 700 Pak. Berapa? 7.600.000 ya? 700.000, tak mungkin ya. 2% dari 100 juta aja 2 juta, ya kan? 7.600.000. 2,80 dikurangi 7,6 berarti kan 200 berapa? 63 2,4 ya kan? Mencapai nisab enggak sisanya ini? Mencapai, dihitung lagi, paham? Haulnya. Loh begitu tiap tahun. Zakat jangan dikira wis ditoke resik didheweke terus total zakat enggak boleh. Setiap tahun dikurangi terus. Paham? Makanya Islam itu menganjurkan tidak mengumpul-ngumpul duit, tapi diputarkan, silahkan supaya berkembang. Makanya perekonomian berputar. Nah, ini ketika masih mencapai nisab setelah dikurangi nisab, hitung lagi haulnya kapan? Nanti 3 Dzulhijjah 1448 sampai 3 Dzulhijjah 1449. Nanti kalau ternyata di bawah nisab ya sudah berhenti, paham? Nanti kapan dihitung haulnya lagi? Ketika masuk nisab kembali. Begitu terus. Kapan berhentinya? Bayar zakat ketika haul sempurna. Ingat, bayar zakat jangan dipas-paske Ramadan, paham? Kalau memang zakatnya harus dikeluarkan pada bulan Rajab, ya keluarkan bulan Rajab. Orang dipas-paske Ramadan, ini enggak benar, paham ya? Itu maksudnya, itu kan uangnya terkumpul nisab lagi 280 juta itu.
Ya. Keluarkan lagi. Tunggu setahun lagi. Apa tetap Loh, kan sudah dikeluarkan ini pada tanggal 3 Dzulhijjah 1448 kan sisa. harta sisanya mencapai insaf kalikan 2,5 37,6 kan dikeluarkan ini pada tanggal ini tahun 1448 sisanya kan masih mencapai insaf yang nggak keluarkan lagi tunggu dulu 1 tahun. Paham? Keluarkan lagi. Kalau 1 tahun lagi nanti hartanya masih mencapai insaf baru keluarkan. Paham? Ini kan habis keluarkan, masa keluarkan lagi? Enggak. Maka habis dikeluarkan, lihat sisanya, oh mencapai insaf, hitung lagi 1 tahun. Makanya kalau pengen tidak kena zakat, harta 200 misalkan ini bulan kan Dzulqa'dah ya kan? Nanti pada bulan sebelum Dzulqa'dah, misalkan bulan Ramadan atau bulan ya Ramadan lah misalkan, kan belum masuk Dzulqa'dah tahun depan. Ini belum masuk 3 Dzulhijjah, masih Ramadan 1448. Beberapa bulan lagi masuk haul. Nah, supaya tidak kena zakat ada teknik dan caranya. Gimana? 280 juta itu yang 200 juta sumbangkan ke wanita Islam ya. Pas bulan Ramadan sing 50 juta di pondok saya belum bangun ya enggak apa-apa ya. Nanti sisa 30 mang ceketem nah itu insyaallah bebas ya. Itu cara mengantisipasi tidak kena. Berarti dia awal 200 juta sudah belum berangkat. Ya, kalau pakai emas. Ya, Kalau pakai perak kena. Tadi ada 2 pendapat. Ya. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Belum sampai 10 ya. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.